Selamat sore Tribuners, selamat datang di Tribun Batam Podcast. Assalamualaikum dulu Muti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kirain saya sendiri di sini. Bertiga kita Mbak. Bertiga ya. Ada siapa sih Mut? Nih, siapa nih Mbak? Ada Kira-kira. Bapak Agus Sudipyo selaku Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau. Selamat datang Pak. Ya, terima kasih banyak. Selamat datang di studio Tribun Podcast ini Pak. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Masih semangat Pak? Semangat. Tetap semangat ya Pak? Semangat loh Mbak, kan Semangat ditemani pagi. kita berdua. Oh iya benar. Sore Tapi saya ya. grogi nih dia. Jadi yang grogi sebenarnya kita nih. Iya, benar. Ya, kita kedatangan tamu dari BPS. Angka semua kayaknya. benar-benar. Enggak juga ya Pak? Tapi muka saya nggak kelihatan berangka-angka kan. Enggak Pak. Ini ya topik memangnya sesuai di poster kita hari ini, sore ini kita memang membahas nih, katanya BPS sendiri mau melanjutkan ada SP 2020. Ya, SP itu lanjutan. adalah sensus penduduk ya, Tribuners. Iya. SP bukan surat peringatan. Peringatan. Takutnya Salah kaprah. Jadi ini sensus penduduk 2020 ini ada lanjutannya di tahun Ya. ini ya Pak. Tahun ini. Nah, kita tuh penasaran apa sih SP 2020 lanjutan atau long form? Gitu ya Pak namanya ya? Long form. Long form ya, bener ya? Oke. Nah, tapi mungkin ada yang ini dulu nih, kita penasaran sama yang di 2020. Oh, Hasil oke. sensus penduduk kita itu berapa tuh Pak? iya, untuk jumlah penduduknya Betul, ya. jumlah penduduk berapa? Iya. Hasilnya Pak. Jadi jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau hasil sensus penduduk 2020 itu sebanyak 2.064.564 jiwa. Di Kepri ya Pak? Di Kepri. Oke, 2 juta ya? 2.064.564 jiwa. Oke. Atau kalau kita publikasi itu biasanya kita potong digit belakangnya ya. Jadi selalu publikasi itu 2,64 juta biasanya. 2,64 juta. 2,064 juta biasanya begitu. Untuk menyingkat biar nggak terlalu banyak oke, yang harus benar. dihafal kan gitu ya. Betul. Ya. 2 2,064 juta Rame nggak jiwa. rame ya. Penduduk Kepri ternyata sebanyak itu ya Mbak. Tapi kalau jumlah ininya sendiri Pak, maksudnya jumlah Spesifik gendernya kan ya, Oh, gitu gendernya. ya, iya. Banyakan laki-laki. Kenapa enggak Banyak kan laki-laki ternyata kita. Oh. Laki-lakinya tuh 1,053 juta jiwa dan perempuannya 1,011 juta jiwa. Jadi teman-teman yang cewek ini nggak usah khawatir nggak dapat Nggak dapat pacar jodoh. ya, karena lebih banyak laki-lakinya dibandingkan perempuan. Tapi saya kayaknya nggak gitu deh Pak. oh Kayak gitu gitu ya. ya. Kok baru kenyataannya kalau laki-laki di Kepri ini banyak, kok saya belum ketemu jodohnya Oh Pak. gitu. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah Laki-laki khawatir. lebih banyak ya. Banyak stoknya ya. betul. Jadi kalau kita bicara salah satu indikator di dalam demografi itu namanya sex ratio. Sex Artinya ratio, perbandingan antara jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan. Nah, hasil SP 2020 itu sex ratio Provinsi Kepri itu sekitar 104. Oh, oke. Artinya dalam 100 perempuan itu ada 104 laki-laki gitu. Laki-lakinya lebih banyak. Laki-lakinya lebih banyak. banyak. Berarti kita boleh ini dong, perempuan-perempuan yang di sana boleh datang Boleh, ke Pak. Kepri ya Pak. Ah, Supaya bisa menyanyi ya. Iya benar. Jadi itu gambaran SP 2020 seperti itu. Oke. Dari sisi jumlah gitu. Ternyata laki-laki lebih Lebih banyak. dibanding dengan perempuan Dibanding nih. perempuan. Nah, ini kita masuk ke SP 2020 lanjutan. Nah, ini sebenarnya apa sih Pak? Apa bedanya? Maksudnya kenapa dibilang SP Lanjutan gitu ya Mbak? Iya, ada lanjutan gitu. Kenapa nggak bilang aja SP 2021? misalnya gitu, betul Pak. Bener kan Pak? Ya betul. Jadi waktu 2020 tuh kami bagi pendataan sensus penduduk itu dalam beberapa tahapan ya. Di bulan Februari sampai Maret itu pernah ada sensus penduduk online, ingat SP online yang Iya. masyarakat mengisi secara online, Online, tuh. ya. Itu Februari Maret. Terus seiring berjalannya waktu ternyata kita diserang badai pandemi tuh. Iya benar, di Maret ya. Penyerangan badai pandemi itu membuat proses bisnis atau tahapan kegiatan itu berubah. Jadi awalnya kita punya 3 kabupaten yang harus online. Nah dengan adanya pandemi maka di bulan September itu kita nggak bisa lakukan.
Oh. Jadi ada Batam, ada Karimun, ada Bintan ya. Bintan. Itu kita nggak bisa melakukan pendataan lengkap gitu. Jadi desain awalnya adalah setelah online baru pendataan lengkap tuh di bulan September itu. Tapi beberapa wilayah yang di awalnya itu di setting untuk online nggak bisa kita lakukan. Nah akhirnya kalau pendataan itu nggak bisa kita lakukan, kita tidak bisa mengumpulkan data secara lengkap kan gitu ya. Kita tidak bisa mengumpulkan data secara lengkap. Nah, bagaimana supaya data secara lengkap itu bisa dikumpulkan? Nah, kita lakukan di 2021 ini. Oke, jadi ini sebenarnya kayak pendingan dari Iya. 2020 ya Pak, Betul. yang harusnya Proyeknya dilakukan di September ya. Betul. Dan ini kenapa nggak di awal tahun gitu Pak? 2021 kenapa tetap di September 2021? Karena kita punya ini ya, punya time reference ya. Oh, artinya oke. punya referensi waktu yang harus bisa dibandingkan gitu. Nah, kita mengambil September karena sensus kemarin itu kan tetap di September ya. Jadi kita lakukan sekarang ini di September. Tapi yang kita lakukan sekarang ini tidak menanyakan secara lengkap seperti desain 2020. Jadi kita di 2021 ini hanya sensus sampel gitu. Oke, jadi bedanya apa nih Pak? Maksudnya dari Iya. 2020 berarti itu kayak kita mengetahui ini jumlahnya aja, tapi belum lebih ini. Belum secara detail. Oh, Di 2020 kita tidak bisa menangkap karakteristik masyarakat secara detail. Oke. Jadi di 2020 kita tidak bisa tahu pendidikan seseorang, tidak bisa tahu pekerjaan seseorang, tidak bisa umur masih bisa masih ketangkap bisa. gitu. Umur masih bisa ketangkap, tidak bisa tahu akte Pekerjaannya. perceraian, akte pernikahan kami nggak bisa cover tuh di 2020. Terutama untuk wilayah-wilayah Batam, Karimun dan Bintan. Itu kita nggak bisa cover. Jadi 2020 hanya bisa menghasilkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan penyebarannya sampai dengan tingkat desa. Hanya sebatas itu aja tuh di 2020. Oke. Padahal tujuan sensus itu lebih dari itu. Tujuan sensus adalah mendapatkan parameter-parameter kependudukan. Nah, itu tidak bisa kita dapatkan di 2020. Nah, bagaimana parameter-parameter kependudukan itu bisa kita dapatkan? Kita lakukan di 2021 ini. Tapi bedanya adalah 2020 itu sensus lengkap, artinya seluruh warga itu ditanya. Nah, di 2021 itu sampel saja. Oke. Jadi kita hanya mengambil sebesar 3,5% dari jumlah KK yang ada di Kepri. 3,5%. 3,5% dari jumlah KK atau jumlah rumah tangga, kalau PPS itu istilahnya jumlah rumah tangga. Jadi kami hanya mengcover sekitar 32.000 rumah tangga saja karena sampel gitu. Karena 30 sampel. berapa, Pak? 32.000. 32.000. Ya, Tapi banyak 32.000 juga sih, rumah tangga. 32.000 ya. Banyak. Banyak juga ya. Jadi sampel, jadi hanya nanti pada saat Agustus September kan itu selanjutan ya, kita hanya mendatangi beberapa saja yang dijadikan sampel. Bedanya itu saja. Tapi ada kriteria sendiri, maksudnya ini yang harus dijadikan sampel Iya, seperti iya. ini, maksudnya gitu Pak. Oh, kita pemilihan sampelnya itu berdasarkan kita ada satuan unit terkecil namanya blok ya. Jadi kalau kita padankan blok itu mungkin identik dengan RT gitu ya. Oh RT, oke. Tapi nggak identik persis gitu Oke. kan. Tapi kalau saya menyampaikan ke masyarakat ya mungkin blok itu identik dengan rukun tetanggaan gitu ya, ketua RT RT lah gitu. SLS kalau istilah kami itu satuan lingkungan setempat. Jadi kami pilih blok-bloknya dulu. Nah, blok-blok itu kami pilih yang mewakili seluruh populasi Kepri gitu. Jadi kami pilih berdasarkan metode statistik. Nah, dari blok-blok yang kami pilih baru kami pilih rumah tangga tuh. Oke. Jadi dari blok-blok itu kami pilih 16 rumah tangga gitu ya. Nah, itu yang nanti akan didata. Jadi akan ditarik sampel, nah sampelnya keluar gitu kan. Baru kita datangi orang-orang yang terpilih sebagai sampel itu dan ditanya pertanyaan yang lengkap gitu. Pertanyaan yang lengkap. Lengkap. Dan apakah orang itu tahu kalau memang itu lagi didatengin Pak? Nanti Biasanya kami tahu ya? Nanti kami turun ke lapangan, kami izin ketua RT kan gitu. Bahwa nanti bulan Agustus September akan ada sensus. Nah, momen ini sebenarnya kami lagi sosialisasi nih biar Oh, masyarakat oke. paham bahwa teman-teman masyarakat itu Tribuners ya. Iya, Tribuners. Tribuners nanti di bulan Agustus September kalau terpilih sebagai sampel nanti akan kami tanya karakteristik yang berhubungan dengan kependudukan. Biar nggak kaget ya Pak. Biar nggak kaget, Jadi benar. biar siap-siap gitu ya. Terima kasihlah kepada Tribun yang sudah mengundang kami sekaligus kami sosialisasi gitu kan. Gitu. Kami juga berterima kasih Pak. jadi tahu juga Jadi kan. tahu kita jadi belajar nih tentang SP 2020 Lanjutan yang ini ya. lanjutan Ya, ini. Oke, betul. Jadi penyelenggaranya itu berarti bisa dibilang BPS sendiri Pak. PPS sendiri.
Kalau di provinsi berarti kami BPS provinsi, kalau di kabupaten kota berarti BPS kabupaten kota. Kebetulan di sini kan Batam ya, jadi nanti penanggung jawabnya di Kota Batam adalah BPS Kota Batam gitu, BPS Kota Batam. Tapi kami kan jumlah pegawainya sedikit ya, BPS Kota Batam itu kan sedikit, nggak mungkin bisa mengcover seluruh wilayah tugas yang terpilih sebagai sampel kan. 32.000 itu ya Pak? 32.000 kan satu provinsi itu, satu provinsi. Jadi nanti kami akan merekrut tenaga-tenaga lapangan, namanya di istilah kami itu mitra gitu ya. Mitra. Jadi kami akan merekrut mitra. Nah mitra-mitra itu yang akan membantu kami melakukan pendataan yang di Agustus sampai dengan September 2021 nanti. Gitu. Berarti bisa dibilang juga sebenarnya ini sudah mulai proses rekrutmen. Ya, proses rekrutmen lagi berjalan. Sama seleksi sampel juga sudah keluar. Kalau sampelnya sudah keluar. Oh, sampelnya udah keluar. Daftar sampelnya udah keluar. Jadi blok-blok mana, wilayah-wilayah mana, kalau di Batam tuh ada Pulau Bulan itu terpilih sebagai sampel, nanti kami datangi kan gitu ya. Ada wilayah-wilayah apartemen segala macam, sampelnya itu udah fix. Jadi udah keluar sampel-sampel yang nanti akan kami datangi gitu. Tinggal sekarang prosesnya adalah kami lagi rekrutmen petugas lapangan. Nah itu mungkin kayak ada bisa saya kayak Mak untuk menemani kan Mak. Iya benar bisa. Nanti merapat aja lah ke BPS Kota Batam. Siapa tahu. Berarti kalau yang gitu. mau mendaftar Pak bisa langsung datang ke kantor ya Pak? Saya nggak hafal jadwalnya, tapi kayaknya proses rekrutmen sudah hampir selesai ya, saya hampir selesai. Berarti sudah terlambat ya Pak? Sudah terlambat. Sudah terlambat. Sudah mau pelatihan karena petugas yang kami rekrut itu wajib dilatih. Wajib berarti nggak sembarangan juga ya Pak? Nggak bisa sembarangan. Kalau sembarangan nanti data yang kita hasilkan ya sembarangan juga. Kita nggak bisa sembarangan. Ada kriteria khusus juga. Betul. Jadi ada kriteria termasuk punya HP karena kan pendataan menggunakan HP tuh. Harus punya HP. Harus punya HP, terus kita harus menyamakan pemahaman ya. Jadi petugas yang turun ke lapangan itu pemahamannya harus sama tuh. Bahwa caranya mendata itu begini, konsepnya begini. Jadi data yang dikumpulkan itu standar nanti. Itulah gunanya pelatihan sebenarnya. Jadi menyamakan persepsi petugas yang turun ke lapangan itu. Berapa lama Pak pelatihannya Pak? Pelatihan itu 4 harian ya, sekitar 4 harian. 4 harian. 4 hari petugasnya. Tumut kita sudah telat. Sudah terlambat Dan nggak bisa juga. Bisa juga ternyata ya, nggak sembarangan Mbak. Nggak sembarangan. Iya, Tentunya. Nanti kalau ikut pelatihan nanti diomelin sama bosnya. Nanti saya jadi sasaran salah ya. Kok ini tiba-tiba tribur jadi mitra. Itulah. Mitra BPS. Kita nggak cocok sih kayaknya. Iya, Untuk mendadak nggak cocok. Betul Pak. Kacau semua nanti angkanya ya Pak. Pak. Jadi humasnya aja ya, humas gitu kan. Humas. Oke, itu nanti di balik layar Pak. Iya. Oke. Nih Pak, apakah pendataan SP 2020 lanjutan ini masih menggunakan online juga? Kita bagi 2 wilayah sebenarnya ya. Di Kepri itu ada 2 wilayah, satunya 3 kabupaten itu online, sisanya offline gitu. Karena ini kan berhubungan dengan, kalau online kan berhubungan dengan ketersediaan provider ya sampai dengan wilayah gitu. Kalau kita bicara Lingga, Anambas, Natuna misalkan sama Bintan sebenarnya offline ya. Mohon maaf yang online itu Karimun, Batam sama Tanjung Pinang gitu. Kriterianya kenapa bisa beda-beda Pak? Iya. Ya kemarin kita coba lacak ketersediaan provider di tiap wilayah gitu ya. Ketersediaan provider di tiap wilayah. Kalau misalkan ketersediaannya itu lebih dari 50%, maka kita putuskan online. Makanya yang kemarin online kan Pinang, Tanjung Pinang, Batam gitu ya, sama Karimun ya, Pinang, Batam dan Karimun. Nah sisanya Lingga, Anambas, Natuna sama Bintan tuh kita offline kan gitu. Jadi yang wilayah-wilayah yang offline itu nanti pendatanya menggunakan kertas begini gitu ya. Tapi wilayah-wilayah yang online 3 kabupaten itu tadi Karimun, Batam sama Tanjung Pinang, nanti petugasnya mendatanya pakai HP gitu. Pakai HP nanti. Tapi kalau yang online tuh maksudnya berarti itu tidak sampel dari tetap sama sampel. Sama sampel. Cuman metode alat ya, instrumen yang digunakan aja yang membedakan gitu. Yang berbeda berarti ya Pak? Yang berbeda instrumennya saja. Tergantung wilayahnya tadi. Tergantung wilayah tadi. Masih bingung dengan yang online, berarti tetap ada petugas, namun mereka menggunakan HP. Menggunakan HP. Sebenarnya mungkin nggak, kalau online ya
nggak model online orang ngisi sendiri Iya, nggak ya. iya, Jangan iya, dikacaukan iya. dengan Iya. itu tuh. Ya kan? Jangan dikacaukan dengan sebenarnya pertanyaannya harusnya bukan online ya, tapi kita punya 2 metode namanya KEPI sama PEPI tuh. Oke, bisa dan Pepi. Ya, KEPI sama PEPI, nggak ada mami ya. Enggak ada mimi. Kalau KEPI itu yang tadi petugas menggunakan HP tuh, Oke. komputer assisted personal interviewer ya. Kalau PEPI itu pencil and paper gitu. Oh. Jadi I pencil see. and paper Paham, interviewer paham. gitu. Jadi dari 7 kabupaten di Kepri itu kita bagi 3 KEPI, artinya petugas turun ke lapangan tapi wawancaranya menggunakan HP, itu namanya wilayah KEPI. Oke. Dan nanti 4 sisanya tuh menggunakan PEPI, artinya petugas turun tetap menggunakan Pena. pena dan kertas, Iya, benar. pencil and paper gitu. Oh, itu Pepi. maksudnya Pencil tadi. and Kalau kalimatnya online nanti rancu dengan yang SP Dia online-nya. sendiri Iya, betul, Pak. nanti Sendiri- makanya sendiri saya ngedata mikir- sendiri. Ya gitu. itu Jadi aja. tadi kepikirannya kirain mereka mengisi sendiri Enggak, loh enggak. tadi apa gunanya si Enggak. sampel gitu. Enggak. Iya Nah, benar. jadi Itu ada panduan ya, ada Gitu. pantauan dari betul. Iya, iya, iya. Instrumen berarti kan instrumen yang digunakan. Nah, kan ini tapi Pembedanya. masih zaman masih pandemi ya, Pak. Kita Ya. ini kan. Nah, apa yang Hmm. bagaimana cara pencegahannya sih maksudnya Pak supaya ini Oh. yang para petugas-petugas juga nggak terkena penyebaran virus dan juga yang didatengin juga baik-baik saja gitu loh, Pak. Oh, ya, oke. Jadi berdasarkan pengalaman kemarin ya di 2020 itu petugas yang turun ke lapangan kami rapid dulu. Semua direpit dulu. Semua dirapit dengan biaya kantor ya. Jadi Oke. kalau yang boleh turun itu yang hasilnya negatif. Jadi kalau yang hasilnya positif langsung kami ganti. Walaupun dia udah ikut pelatihan ya. termasuk yang mitra tadi, Pak. Iya, petugas itu mitra itu. Kita ganti. Termasuk ya karyawan kita. Sebelum turun ke lapangan kita rapid dulu. Kalau hasilnya positif langsung kita ganti. Nggak boleh turun ke lapangan. Nggak boleh turun. Terus turun ke lapangan ya mereka dilengkapi dengan ini ya, dengan APD ya, ada face shield, ada macam-macam lah gitu, masker, ada hand sanitizer, kita lengkapi dengan itu gitu. Yaitu untuk menjaga lah. Dan penting petugas turun ke lapangan itu harus izin ketua RT setempat. Itu tetap Karena penting ya, Pak. bagaimanapun itu yang bisa menentukan masuk atau tidaknya itu teman-teman ketua RT gitu kan, karena lebih tahu wilayah. Dan kita mencoba petugasnya itu diambil dari wilayah setempat. Kita coba itu. Jadi lebih memahami wilayahnya gitu ya. Jadi tidak mengambil dari wilayah-wilayah yang jauh. Itu kemarin kita persyaratannya seperti itu. Ini berarti dimulainya dari bulan Kalau lapangannya sendiri Agustus sampai September. Oh, kalau di Baru lapangan turun ke sendiri lapangan, Agustus iya. sampai September. Tapi itu biasanya berlangsung berapa lama sih, Pak? Kita 45 hari. 45 hari itu semua bisa sudah tercover, Pak. Yang maksudnya Harus. itu target ya, Pak? Ya, berarti? Target ya harus terkejar gitu. KPI. Wah itulah KPI. Harus gitu. Nggak ada tawar menawar kan? Nggak ada tawar menawar ya. 45 hari. 45 hari. Berarti sudah Bagaimana dibagi. 45 hari 32.000 itu bisa terkumpul semua. Nah, itu dia. Makanya kita bagi dengan banyaknya petugas kan. Jadi penentuan dasar hitungnya kan dari target 45 hari kita punya berapa target. Nah tiap orang itu akan dibebani dengan berapa blok kan gitu kan. benar. Maka kita perlu sekian petugas. Berarti Jadi mereka dasar hitungnya begitu. Mereka sudah ditarget Sudah, satu hari itu berapa keluarga gitu ya, Pak? Ya sudah ditarget. Hmm. Kalau nggak ditarget ya nggak selesai kan? Gitu. Nggak selesai, Nggak benar. gitu. Nah, sebenarnya dasar ini, Pak, saya masih bingung dengan maksudnya dasar detail-detail ini arahnya itu mau dibawa kemana sih, Pak? Oh, jadi hasilnya SP ini kan itu tadi kita bisa menghasilkan parameter-parameter kependudukan ya. Kita bisa nanti menghitung tingkat kelahiran, tingkat kematian, kita bisa menghitung migrasi yang keluar Kepri berapa, yang masuk Kepri berapa. Nah, data-data kelahiran kematian ini kan data-data vital ya, karena beberapa dan hampir sebagian besar program intervensi itu kan basis datanya kependudukan. Jadi misalnya kita bicara bantuan langsung misalnya ya, itu kan dasar hitungnya tetap pendudukan, tetap penduduk. Jadi data penduduk yang nanti dihasilkan itu sangat penting. Jadi dari SP 2020 kita bisa tahu tingkat fertilitas Kepri itu berapa. Nah kalau kita fertilitas tahu ya, Tahu, Pak? kelahiran. Paham. Udah lupa mendadak ini. Nah, lupa dari kuliah nanti lupa gitu. Paham, Pak. Jadi kalau kita tahu tingkat kelahiran Kepri berapa, kita bisa memprediksikan dalam jangka 10 tahun kemudian penduduk Kepri itu berapa. Oh. Kan gitu ya.
Jadi namanya proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk kan yang diperhatikan ada kelahiran, kematian, migrasi. Migrasi kan ada migrasi masuk, migrasi keluar kan. Kalau kita punya angka-angka itu, kelahiran, kematian, migrasi masuk, migrasi keluar, kita bisa nyusun proyeksi penduduk. Nah, kita kalau bisa nyusun proyeksi penduduk, kita bisa memperkirakan dalam 10 tahun ke depan penduduk Kepri itu akan ada berapa. Ya, kita bisa proyeksi sampai dengan tahun per tahun nih. Nah, kalau kita bisa memperkirakan penduduk Kepri tahun depan berapa, 2 tahun kemudian berapa, maka semua kebijakan itu akan terencana dia. Jadi tahun depan penduduk Kepri itu akan ada sekian, usia sekolah akan ada sekian, berarti yang harus disediakan sekolah sebanyak berapa, gitu ya. Fungsinya berarti, Mbak. Sebanyak berapa tuh ke sekolah, terus misalkan tingkat kelahirannya sekian, penduduk tahun depan akan ada sekian, berarti fasilitas kesehatan yang harus disediakan harus berapa, gitu kan. Posisinya ada di mana, seperti itu, arahnya ke sana. Berarti juga Jadi kalau kita nggak punya data itu, kita nggak bisa nyusun kebijakan gitu. Berapa sekolah yang diperlukan, berapa rumah sakit yang harus dibangun, berapa bidan yang harus diturunkan ke desa kan gitu ya, berapa suplai makanan yang harus didatangkan ke Kepri. Kalau kita tidak tahu berapa jumlah penduduk yang harus kita kasih makan kan gitu kan. Karena kalau kita ngomongin kita kasih makan, kita berikan fasilitas kesehatan, itu penduduk real kan, penduduk yang memang dia benar-benar tinggal di situ, walaupun mungkin KTP-nya nggak di situ kan. Tapi suplai makanan, suplai kesehatan, suplai pendidikan adalah melayani penduduk yang memang benar-benar ada di situ gitu. Jadi kalau kita tahu jumlah yang harus kita layani berapa, maka kebijakan itu seyogianya itu tidak melenceng gitu ya. Tidak Seperti meleset itu. berarti, Pak. Gitu. berarti ini untuk pembangunan Ya, Kepri ini berarti ya, Mbak. pembangunan Kepri gitu. Iya, benar. Gitu. Arahnya ke sana gitu. Bisa juga diarahkan ke pertumbuhan ekonomi juga. Bisa. Bisa. Karena kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, salah satu hal yang kita bicarakan adalah pertumbuhan per kapita. Kalau kita bicara pertumbuhan per kapita kan berarti dibagi dengan jumlah penduduk kan? Iya, jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk berarti semakin banyak pembagi. Kalau semakin banyak pembagi berarti per kapitanya akan menjadi semakin kecil kan? Kan seperti itu. Misalkan kalau kita bicara Singapura, kenapa per kapitanya tinggi? Karena memang dia income-nya tinggi dan penduduknya mungkin nggak banyak gitu. Beda dengan Indonesia, income-nya besar, penduduknya lebih banyak, jadi pembaginya tuh lebih banyak. Per kapitanya menjadi lebih kecil. Bahasa gampangnya seperti itulah gitu. Seperti kuliah ekonomi. Betul. Lumayan pusing nih. Pak Fatmi, mungkin nggak sih dari hasil SP 2020 lanjutan ini tidak mungkin mengubah hasil jumlah penduduk yang kemarin? Iya, mungkin nggak sih? Tidak mungkin. Jadi SP yang nanti kita lakukan di Agustus September ya, Mbak Nita, Mbak Muti, itu tidak mengkoreksi data kemarin. Oh, tidak mengkoreksi. Jadi data kemarin sudah rilis kita bahwa jumlah penduduk Kepri itu 2,064 juta. Itu nanti kita pertahankan itu. Nah, yang sekarang itu tidak mengkoreksi yang kemarin. Jadi yang sekarang hanya mengumpulkan memang karakteristik yang kemarin tidak bisa dikumpulkan. Jadi karakteristik yang memang nanti berguna untuk menyusun tadi parameter-parameter kependudukan. Ada fertilitas, ada mortalitas, ada migrasi, macam-macam lah gitu ya. Itu nanti yang akan kita pakai gitu untuk yang sekarang. Jadi tidak mengoreksi yang kemarin di 2020 gitu. Hampir ini ya, sudah menemukan titik terang ya. Bahwa SP 2020 lanjutan tidak mengkoreksi yang 2020 kemarin. Ini malah jadi lebih detail lebih ya, Pak. memperkaya, lebih memperkaya ya, betul, lebih betul. melengkapi. Karena pertanyaan lebih banyak pertanyaannya. Ya, Ini Tribuners pada bingung nih kayaknya. Sebenarnya saya penasaran kira-kira pertanyaan yang akan ditanyakan sama petugas itu seperti apa sih, Pak? Contohnya aja. Salah satunya nih, Pak. Salah satunya. Saya nggak bawa kuesioner ya, saya juga nggak lihat contoh kuesioner. Jadi di sana akan ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pekerjaan gitu, bukan? pekerjaan, pendidikan, umur, terus 5 tahun yang kemarin dia tinggal di mana dan seterusnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan detail, pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan karakteristik rumah tangga sebenarnya. Jadi rumah tangga kalau kita apa ya, pada nanya keluarga lah kayak gitu ya, keluarga. Jumlah anak berapa, terus ada anak yang balita apa tidak, dan seterusnya gitu. Jadi lebih rinci lah. Itu sama kayak kemarin kita sebelumnya sama BPS juga. Pernah dibilang nggak sampai ditanyain pakai makan ini apa setiap hari gitu juga di sini juga. Oh, nggak nyampe ke sana ya, Pak. Karena itu kan pertanyaan itu ada ya ada di survei Susenas dia. Jadi selama seminggu kemarin makan apa gitu kan ya. Mungkin pernah begitu ya, pernah podcast itu ada di survei yang lain yang namanya survei sosial ekonomi nasional. Jadi seminggu kemarin makan sayur berbeda. Kalau itu memang untuk keperluan ini ya,
konsumsi masyarakat ya. Kalau sekarang kan arahnya bukan ke sana gitu, tapi arahnya adalah variabel-variabel yang berhubungan dengan parameter kependudukan yang tadi saya jelaskan gitu kan, fertilitas, mortalitas, migrasi masuk, migrasi keluar, sama karakteristik fisik rumah ya biasanya seperti itu. Mengerti Pak. Mungkin pertanyaan terakhir yang untuk closing ya, Pak, apa sih pesan Bapak sama masyarakat atau sama Tribuners yang ada di rumah nih untuk mensukseskan SP 2020 lanjutan ini Pak? Ya. Terima kasih Mbak Anita, Mbak Muti. Jadi harapan kami BPS adalah masyarakat bekerja sama membantu kami ya, membantu kami, menerima kami, memberikan jawaban yang benar, itu kunci gitu. Karena jawaban yang benar itu akan menentukan arah kebijakan. Jadi kalau jawabannya benar, arah kebijakannya juga benar. Yang pertama, yang kedua, teman-teman Tribuners tidak perlu khawatir gitu ya dengan petugas kami, karena petugas kami sudah kita rapid, menetapkan protokol kesehatan yang ketat gitu kan. Dan ya kita saling menjaga, siapa tahu ada oknum ya. Jadi petugas kami dilengkapi dengan surat tugas, dilengkapi dengan ID card, dengan identitas, dan itu tolong saling dicek bersama. Mungkin itu saja sih pesan yang kami sampaikan. Intinya kami mengharapkan bantuan lah, karena kalau tanpa bantuan masyarakat juga kami nggak bisa mengumpulkan data ya. Betul. Termasuk bantuan dari aparat di bawah lah, ada ketua RT, ada kepala desa, lurah, macam-macam lah. Itu kita minta bantuan itu gitu. Gitu Pak. Kalau ada pengaduan itu mungkin bisa diadukan langsung ke kantor BPS. Bisa, boleh. Oh, ada orangnya tuh. Jadi boleh datang ke kantor BPS, atau kami kalau di provinsi punya website pengaduan ya. Punya website pengaduan, bisa dilihat di website kami. Kepri, pakai dot apa pakai titik ya? Pasti dot ya. Kepri.bps.go.id. Jadi di sana ada website pengaduan, silakan gunakan itu. Kami juga punya WhatsApp official gitu ya. Itu ada WhatsApp. Ada di websitenya, di website tinggal klik saja, nanti kami layani chat online interaktif lah. Selama jam kerja ya, selama jam kerja. Kalau jam 12 malam ya petugas kami tidur lah. Gak ada yang jawab nanti ya Pak. Jadi ada media itu, ada media pengaduan, ada media WhatsApp official, ada email. Email juga kami buka. Kami buka, ada di provinsi, ada di Batam juga. Emailnya ada di website kami, ada alamat emailnya bps2100@kepri.bps.co.id. Silakan buka website kami, kunjungi website kami punya produk yang banyak di website itu. Kami punya ratusan publikasi yang bisa di-download secara gratis. Silakan di sana ya Pak. Data juga bisa di-download secara gratis di website kami di kepri.bps.co.id. Silakan mahasiswa, masyarakat umum yang ingin menggunakan produk kami berikan secara cuma-cuma gitu ya. Mungkin Pak, ini kan ada medsosnya juga. Anak-anak milenial nih kan punya Instagram nih Pak. Kira-kira BPS Kepri ini punya Instagram juga nggak sih? Ada Instagram. Ada Instagramnya BPS Kepri ya Pak. bps.kepri atau BPS Kepri? BPS Kepri. Oke, Instagramnya BPS ada BPS Kepri. Facebooknya juga ada ya Pak Eko ya. Facebook, dan YouTube kita punya channelnya. Nah, untuk websitenya tadi saya ulang lagi, kita punya kepri.bps.go.id. Di sana ada nomor WhatsApp-nya, bisa langsung online kalau misalnya males datang, bisa langsung WhatsApp tanya-tanya. Dan semua data yang ada di BPS itu gratis. Bisa di-download ya. Bisa di-download. Dan kalau mau lebih ini lagi lebih enak lagi mau ngelihat informasi-informasi seputar data yang dibutuhkan atau pengen lihat di mana di medsos juga ada. Juga ada Instagramnya. Kira-kira kegiatan BPS Kepri apa aja nih? Ada di @bpskepri gitu ya. Jadi ada YouTube-nya juga, ada Instagram-nya juga. Pokoknya BPS udah nggak ketinggalan zaman. Udah go digital juga. Go digital. Cuman saya yang masih kolonial. Anak milenial jangan takut lagi untuk mencari data ya. Betul. Karena sudah tersedia. Sudah di web. Gratis semuanya. Gratis semuanya. Oke, terima kasih Pak. Sudah datang ke studio Tribun kita yang sederhana ini ya Pak. Ya, semoga ini sosialisasinya tersampaikan ya. Untuk Tribuners yang ada di rumah juga bisa disampaikan ke saudara-saudaranya, mungkin tidak bisa menonton pada hari ini live-nya, bisa disampaikan. Begitu Pak, terima kasih sekali lagi dan semoga sukses untuk ininya ya. SP 2020 lanjutan ini Pak. Iya Pak. Siap, terima kasih banyak. Dan sehat selalu Pak. Amin. Itu yang penting sebuah petugasnya ya. Oke, Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan kita dan jangan lupa subscribe YouTube channel kita juga Tribun Podcast dan IG kita @tribunpodcast dan juga Facebook kita ya.
Semua jangan lupa semua di follow, di like, di share semua pokoknya. Oke? Oke, siap. Terima kasih Tribuners, selamat sore. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dah. warahmatullahi wabarakatuh.